Begitu dia lewat, dia dari jauh nih, samar-samar namanya habis subuh kan. Sama-sama dia kayak orang mancing, nongkrong gitu. Dia sambil jalan juga mikir, orang pagi-pagi jam segini itu udah mancing aja gitu. Dia mah jalan terus gitu, karena dari jauh kan namanya orang nongkrong, ya umum dah gitu, kelihatan punggungnya doang. Dia mah jalan terus. Begitu udah deket gitu, itu orang mancing bukan megang joran, yang dipegang kepalanya. Kebetulan salah satu temen pakai kaos putih, gitu. Begitu udah dekat pohon ada yang pakai kaos putih, dia kan mindik-mindik. Jadi ambil leher gitu kan, buang gitu, kena lo gitu kan. Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Lah kok diboleh kok di orang diem aja, biasanya kan berontak-berontak kan. Udah 9 kok nggak berontak-berontak dan dia nggak kabur. Begitu lihat mukanya, itu nih hancur. Itu ada kejadian di mana ada tukang bubur ayam itu keliling. Ada ibu-ibu nyetop nih mau beli. Ini cerita dari tukang buburnya nih. Sebelah putih udah duduk gitu kan, berhenti kan makan situ kan, dia ada kursi, cuman kan dulu bukan kursi plastik ya. Makan tuh nambah dulu. Nambah mulu. Sampai tukang beli kok kaget, kok orang begini kok makannya banyak banget makan. Udah selesai nih makan dia bayar tuh. Tetap bayar pakai duit. Gitu, bayar pakai duit. Nah, tukang bubur kan beresin bekas makan ya. Iya. Begitu nengok nggak ada. Saat diberesin itu, dia coba ngelihat ke bawah tempat duduknya. Itu di tanah emang banyak bubur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para pecinta cerita horor? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam, dan kali ini masih dengan Pak Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik. Dari kemarin kan kita kalau ngobrol nih ya, buset, daging mulu. Ya kan, koahnya kita buangin. Iya. Sekarang kita ngomongin koahnya aja nih. Oke, sip. Ya kan, yang selau-selau gitu Pak, jangan yang terlalu berat-berat, lagi gabut mikir masa. Iya. Kita sih ini obrolan warung kopi aja, ya artinya beberapa kejadian itu yang saya alami. Ya diantaranya yaitu area pemakaman keluar api itu. Serem nih. Terus ada juga keluar apa ya, cahaya. Kuburan tuh. Dari lubang kubur itu ini kisah seputar pengurus jenazah nih. Nah, kurang lebihnya itu dah. Tapi masih banyak juga. Insya Allah banyak. Pokoknya insya Allah hari ini kita seru-seruan. Halus. Nah, itu cerita sepil sedikit dari Pak Malik. Udah penasaran banget ini dengerin ceritanya. Langsung aja kita dengerin. Yang pertama yang keluar api tadi ya, lagi-lagi tapi ini bukan cerita saya gitu, dari temen sesama pengurus jenazah. Jadi temen tuh cerita satu hari ada yang meninggal seperti biasa, ya dia juga sama seperti saya ngurus jenazah dan ini serba normal di rumah. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, semua serba normal sampai ke pemakaman. Nah di pemakaman ini sebenarnya ada 2 keganjilan gitu. Yang pertama tanahnya selalu longsor gitu. Digali gitu. Ya kita berpikir baik aja lah. Artinya mungkin emang tanahnya labil gitu ya. Udah selesai, semua diurus, semua lancar. Terus kan terakhir biasanya ada doa. Oh iya. Ada doa gitu. Saat doa itu, jadi di area itu ada apa ya? Api di atas tanah gitu, seret gitu. Ayo. Gitu. Di area makam yang baru ini nih gitu. Itu ada api sampai ya orang yang doa tuh apa ya, kalang kabut gitu. Kaget. Lari. Dan ini asal apinya dari mana? Plus kok
api itu kayak ada bensin gitu. Kalau bakar sampah kan di satu titik. Ini kayak bensin gitu muterin itu. Oh, dia muter-muter gitu, Pak? Iya, pokoknya kayak ada bensinnya di lingkaran makamannya gitu. Gitu, jadi kebanyakan api terus api gitu. Jadi bukan kalau bakar sampah kan titik gitu. Ini akhirnya singkat ceritanya ya heboh lah di situ gitu. Ayo. Gitu. Kali ini ya dari cerita temen gitu. Ya perkara perbuatan atau apa ya walau alam dah kita nggak bahas, temen juga nggak cerita. Cuma ini intinya sebenarnya hal yang di luar nalar. Karena nggak mungkin area makam itu keluar api gitu. Kalau salah akal kan? Iya. Ada api dari mana gitu. Tapi ini belum selesai, artinya belum selesai doa. Belum selesai pemakaman, ya itu keluar api itu. Itu kok dari kisah teman kayak gitu. Kejadian tahun kapan, Pak? Kalau tahunnya kayaknya belum lama. Artinya masih 5 tahun ke sini. Oh, udah modern ya? Udah. Saya juga ketemu teman belum lama. Iya, udah lama itu. Artinya ya tahun-tahun 5 tahun ke sini lah kejadian itu. Belum lama itu. Daerah sini juga apa? Ya, area Depok gitu. Terus Pak. Kalau yang kedua dari makam tuh keluar sinar. Gimana itu ceritanya itu? Gini, Mang, kalau dulu itu ada mitos kalau ada anak gadis meninggal, perawan itu harus ditunggu. Iya. Ada yang bilang katanya takut dicuri tali pocongnya atau diambil macem-macemnya untuk hal-hal yang sifatnya kurang bagus kan gitu. Dan juga ada kebiasaan di satu wilayah tuh yang namanya ngaji kubur. Kalau kesini kan ngaji kubur tuh ada yang ngaji di rumah. Saya juga beberapa kali ngalamin yang namanya baca Quran gitu ya. Habis orang meninggal tuh beberapa kali ngalamin. Di makam pernah sekali, selebihnya di rumah gitu. Nah, cerita ini ada anak gadis meninggal, terus diajiin di area pemakaman. Jadi bikin balai-balaian, di makam itu, di atas makam itu ngaji lah itu. Kurang lebihnya itu ngaji selama seminggu. 7 hari ya, 7 hari. Itu ngaji siang malam. Siang malam. Itu ngaji siang malam. Kejadiannya tepat malam terakhir. Gitu. Jadi dari makam itu keluar sinar ke atas. Begitu sampai tengah, itu dari kanan kiri tuh keluar sinar lampu kayak lampu tembak gitu. Nah, jadi nyorot ke titik itu gitu. Iya. 4 gitu. Lah, begitu nyatu, ini kan naik ini dari sini sinarnya itu nyatu. Begitu nyatu nih meledak, dari itu terang. Itu di malam ke-7, malam terakhir. Itu. Pas pertemuan antara ujung sinar itu meledak. Dan ini makam gadis masih perawan. Itu kejadian di Depok. Teman udah lama gitu. Kalau soal kenapa itu bisa begitu? Ya kalau mitos dulu kabarnya itu bagian dari ini dia, kesucian dia gitu katanya, mitosnya gitu. Ya walaupun kalau sekarang saya juga nggak ngerti gitu ya. Cuman dulu gosipnya kayak gitu, bahwa bener ini orang emang gadis gitu. Mempunyai kesucian dan ya mungkin terang itu melambangkan bahwa anak ini gitu, emang benar-benar masih terang, masih bagus, masih luar biasa lah. Kan kayak gitu kalau dengar dari cerita-cerita pada waktu itu gitu. Ya percaya nggak percaya sih gitu, karena ya gimana ya nggak percaya, tapi ada ceritanya dan ini kisah dari amil senior saya gitu. Amil senior saya yang mengalami langsung karena beliau juga ikut terlibat dalam ngaji kubur. Terlibat dalam ngaji kubur waktu itu. Itu kalau cerita seputar jenazah ya gitu. Pernah nggak dengar mitos dulu kalau orang ngelahirin terus meninggal tuh jadi kuntilanak? Iya itu. Dulu kan ada tuh. Serem katanya. Iya, serem. Kayak film-film horor di TV-TV iya. Ini sih nggak tahu benar atau enggak gitu. Tapi kejadiannya ada. Kejadian ada, tapi nggak tahu ada hubungannya atau enggak, kita nggak tahu dah gitu. Yang penting ini ada. Di deket
bukan deket ya. Malah di satu rumah, saya nggak sebut tadi, satu rumah deket daerah saya. Kebetulan memang ada orang meninggal. Nah, yang meninggal memang meninggal pada saat melahirkan. Ini dulu waktu awal-awal saya pindah ke Depok. Dulu rumah sakit susah, bidan susah, jauh gitu. Nah, sehingga orang ini tidak tertolong, meninggal di rumah. Dalam keadaan melahirkan. Keadaan kelahiran. Ibunya meninggal, bayinya meninggal. Dua-duanya meninggal. Selang 2 atau 3 hari meninggal ini, itu ada kejadian di mana ada tukang bubur ayam. Itu keliling. Dia keliling, ada ibu-ibu nyetop nih mau beli, berhentiin. Berhentiin. Ya filmnya kayak di film-film pakai serba putih. Kayak Susana gitu, serba putih gitu. Ini cerita dari tukang buburnya nih. Serba putih, udah duduk gitu kan, berhenti kan, makan situ kan, dia ada kursi, cuman kan dulu bukan kursi plastik ya. Makan tuh nambah dulu. Nambah dulu. Sampai tukang beli kok kaget, kok orang beli gini, kok makannya banyak banget makan. Udah selesai dia makan, dia bayar tuh. Tetap bayar pakai duit. Gitu, bayar pakai duit. Nah, tukang bubur kan beresin bekas makan ya. Iya. Begitu nengok nggak ada. Itu si makhluk. Si makhluk nih. Cuma area itu kan kalau sekarang kan jalan raya pinggiran rame, terang lampu. Iya. Dulu kan masih banyak pohon bambu, rumah jarang gitu. Saat diberesin itu, dia coba ngelihat ke bawah tempat duduknya. Itu di tanah emang banyak bubur. Nah, nggak tahu. Kayak dibuang gitu berarti. Iya, nggak tahu. Tapi kalau waktu makan di tukang buburnya ngelihat dia makan. Jadi kalau kita hubungin kayak bener-bener kayak film tadi Susana itu, di bawah kursi banyak bubur, gitu. Dan refleks tukang buburnya ngelihat duit yang tadi dikasih. Iya. Dan itu bener daun. Ya tuh. Bener daun itu. Ini kejadian kisah nyata waktu saya awal-awal tinggal di Depok dulu gitu. Nah, terus nggak lama rumah ini kan dijual. Dijual terus ada yang beli, ya ditempatlah orang-orang baru. Orang baru. Dari orang baru ini dia punya cerita. Kalau pernah satu malam dia lagi tidur, terus kakinya ada yang narik, dan itu narik tangannya nggak ada apa, sebuntung lah gitu. Tangan doang narik kaki. Ini yang cerita yang punya rumah nih waktu itu. Ditarik-tarik gitu sampai dia udah ketakutan gitu kan ya. Akhirnya ya berusaha untuk lepas, begitu lepas buru-buru dia wudu, dia sholat sebisa-bisanya, yang penting hilang rasa itu. Dan itu 2 kejadian di titik itu. Ya perkara bener enggaknya ya artinya ada hubungan nggak antara makhluk tadi dengan yang meninggal ini, yang nggak tahu gitu. Iya. Cuma kebetulan kejadiannya berbarengan gitu. Berarti bisa dibilang film yang Susana itu mungkin terinspirasi dari itu kali. Nggak tahu. Kalau film Susana kan sate. Udah sate. Satenya berapa, Neng? Kan? Mana buat belinya. Ya. Terus Pak. Kalau itu. Terus awal saya tinggal di Depok tuh karena emang kondisi di rumah pas-pasan, juga nggak mau ngapain, waktu itu juga hiburan jarang. Jadi saya tiap hari lebih banyak di masjid, karena rumah saya masjid dekat gitu depan rumah. Saya pulang ke rumah tuh cuma ganti pakaian doang, artinya semua serba di masjid dah gitu. Kebetulan masjid lagi ada renovasi, jadi kita bantu-bantu di situ tanpa gaji, ya kadang kita dikasih makan gitu. Nah, bocah masih nih. Nah, bocah kan gitu main di situ. Itu kita punya 2 cerita di situ. Nah, gimana tuh? Hari itu habis sisa. Nah, habis sisa semua jamaah pulang, sepi. Ya daerah masih sepi, masih nggak ada hiburan. Kita duduk di depan masjid. Sekitar jam 8 lah kurang lebih. Ada tukang sekuteng lewat. Kebetulan depan masjid itu ada pohon besar. Kalau saya bilangnya pohon golok-golokan. Jadi buahnya tuh kayak buah pete, panjang. Cuman kalau udah ini kering hitam gitu. Oh iya. Saya nyebutnya pohon golok-golokan. Itu pohonnya gede emang depan masjid tuh. Depan SD. Nah, tukang sekuteng dipikul. Lewat lah di situ. Kita sih lagi ngobrol aja depan masjid. Tahu-tahu dia jatuh. Tublek gitu, sama pikul-pikulannya. Aduh. Tuh berantakan kan, namanya kita nggak jauh dari situ. Bumprang.
Kita kaget, kenapa tuh Bang Sekuteng? Bola kita nguber lah gitu, niatnya mau bantuin. Akhirnya kita sampai ke situ berantakan tuh, uang juga ya masih receh-recehan. Kasarnya baru jam segitu kan dia baru keluar. Akhirnya sambil kita bantu-bantu kita nanya, kenapa Bang? Ini gitu, ibu-ibu mau beli katanya nggak sabar. Oh ini pikulan saya ditarik-tarik jadi tumpah gini. Dia ngomong gitu sambil beres-beres barangnya di tanah itu. Gitu. Ibu-ibu mana Bang? Itu keluar dari pintu gitu. Begitu ke pintu, nggak ada pintu. Itu pohon gede. Oh, jadi pohon itu dianggap rumah. Kata dia, mah itu pintu. Padahal nggak ada pintu. Itu sampai sekarang pun nggak ada pintu. Sampai hari ini gitu. Di pohon gede itu. Makanya pas itu keluar dari pintu. Itu baling nengok itu kan nunjuk pintu. Nggak ada pintu. Pohon doang gede. Dari itu dia nggak usah ngomong apa. Langsung diem. Nyamperin pohon, ya entahlah dia baca apa gitu ya, nggak tahu, lu langsung jalan dengan ininya. Kita juga mau bantu gimana, kita nggak punya duit kan. Itu kejadian nyata di depan masjid di tempat saya gitu. Itu waktu saya kecil tuh gitu. Nggak dagang dong dia? Pengennya dagang gitu, cuma mau gimana lagi gitu. Dia tumpah semua. Toples-toples yang berantakan pecah semua. Ya Ocean itu bulan puasa gitu. Kita emang ya lagi-lagi kita sering diem di masjid ya. Kita begadang malam, terus kalau jam 2 kan waktu itu mukul-mukul bedug. Belum zaman TV, masih jarang speaker, semua masih jarang. Jadi kalau kita bangunin warga tuh benar-benar keliling, bawa bedug, dorong pakai gerobak. Teriak-teriakan gitu. Dari jam 2 gitu, anak-anak masjid tuh. Udah balik jam 3:30, jam 3 kita kembali ke masjid. Yang lain pulang nih, ya pasti kan juga mau sahur gitu. Nah kita mau pulang juga ngapain gitu, mau pulang di rumah nggak ada apa-apaan gitu. Udah kita diam aja di masjid sambil bengong sendirian, teman udah pulang semua. Nggak sengaja tuh kita ngeliat ke depan masjid tuh, kebetulan depan masjid emang ada rumah. Sekarang jadi Alfa. Depan rumah nih, itu orang yang denger saya tahu. Depan ada Alfa. Itu kita ngeliat pocong beneran, loncat-loncatan di atas genteng. Iya. Itu 3:30 gitu, loncat-loncatan. Mau kemana kita? Kita mau pulang. Ya nggak berani, di masjid sendirian nggak berani gitu. Sampai kita buatin, katanya kalau bulan puasa setan diketin. Lah itu setan mau loncat-loncat di atas genteng. Itu terus gimana Pak? Iya gimana lagi, udah kita diem aja dalam masjid. Dengan ketakutan kan orang pada pulang, masih pada sahur. Berapa lama dia lompat-lompatan itu? Enggak tahu berapa lama ya, pokoknya terus terang gitu. Bener-bener kayak di TV-TV loncat-loncat di atas genteng. Dan turun-turunan. Iya gitu, gitu. Bener-bener bentuk pocong gitu. Itu di sebelah yang pohon gede tadi. Iya itu. Aduh. Itu. Karena dulu emang kita awal pindah ke Depok, ya kan masih banyak pohon gede, banyak kebun, banyak hal-hal kayak gitu. Udah jadi lalaban kita setiap hari dah. Gitu. Jadi yang namanya takut udah nggak takut, karena emang iya nih kita tiap hari itu. Hilangnya gimana maksudnya? Dia turun apa? Hilangnya kita nggak tahu hilangnya, kita kan masuk ke masjid. Oh. Kita aja masuk masjid. Udah nggak diindahin. Bodo amat ya gitu. Yang kali kita takut doang. Gitu. Tuh kalau yang cerita-cerita random gitu ya. Nah terus lagi di tempat saya itu ada permainan yang namanya tapak tiga. Bang Rul tahu nggak tapak tiga? Nggak tahu Pak. Nah, main tapak tiga itu kayak kita main tak umpet. Nah kalau tak umpet satu jaga, yang lain ngumpet. Nah begitu ketemu sebut namanya berarti udah kena. Iya. Nah kalau tapak tiga enggak. Tapak tiga satu jaga, yang lain lari. Nah nanti udah selesai kita uber nih, biar kita udah kenal harus ketangkep. Harus ketangkep dan harus dipeluk gitu tuh. Temen yang kena nih. Nah dipeluk terus belakangnya dipukul. Ini punya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jadi 9 pukulan. Kalau baru pukulan ke-7 atau ke-8 dia bisa berontak lari, berarti belum kena. Oh gitu. Nah, kita uber lagi. Jadi makanya kalau bisa ketangkap nih, bener-bener kita peluk gitu tuh, supaya pukulan sampai ke 9. Kita dodogin itu. Nah ya peluk gitu, muntah-muntah, enak-enak lalu gitu. Karena kalau nggak gitu lari lagi. Iya benar. Namanya banyak kebun kan nyarinya susah kan. Yang ngumpetnya juga ada yang di pohon, naik ke pohon kemana gitu. Mumpung ada kan kita mumpung dah nih. Nah kejadian itu temen nih, gitu. Ke temen jaga, kita biasa kabur semua.
temen ini ceritanya juga pas sudah sadar gitu ya. Hari itu dia jaga, kebetulan salah satu temen pakai kaos putih. Gitu. Begitu lihat dekat pohon ada yang pakai kaos putih, dia kan mindik-mindik. Jadi ambil leher gitu kan, buang gitu, kenal lo gitu kan. Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Lah kok diboleh kok di orang diem aja, biasanya kan berontak-berontak kan. Udah sembilan kok nggak berontak-berontak dan dia nggak kabur. Begitu lihat mukanya, itu nih hancur. Apaan? Itu pocong beneran tuh. Dan refleks temen tuh pingsan di situ. Oh iya ya. Pingsan banget pasti. Iya bayangin kita megang lehernya gitu kan. Iya. Gitu. Kan waktu mukul ini kan kita nggak ngeliat mukanya, kita cuma lehernya kita ambil gitu kan. Kita pukul 1, 2, 3 tuh gitu. Itu kaget, kok diem aja gitu. Begitu ngeliat begini mukanya hancur. Pingsan langsung. Tuh. Nah kita yang ngumpet nih, kok nggak dicari kan gitu. Iya. Ini yang jaga kok nggak cari, begitu kita datang dia udah ngeletak di bawah pohon gede. Akhirnya kita gotong. Iya. Bawa ke rumah emaknya. Akhirnya ya diobatin dah. Udah sadar dia ketakutan, selesai. Udah kita tinggal pulang. Besok pagi kita balik lagi. Kita tanya, ngapain tiduran situ? Nggak boleh tidur ya? Nggak taunya itu dia cerita kayak gitu. Gitu. Dan ini teman-teman yang waktu itu main ini nih masih banyak yang alhamdulillah masih sehat gitu ya. Ini ya, insya Allah ingat gitu. Masih tahu. Kecuali yang jaganya. Yang jaganya udah kita nggak tahu udah kemana. Karena udah pisah, pada pindah kemana gitu. Oh, udah lulus kontak. Udah lulus kontak, itu salah satu. Tapi kalau yang lainnya masih satu wilayah sama kita. Dia pasti tahu kalau cerita. Tahu tuh kejadian. Pasti tahu karena ini kisah nyata gitu. Kita main awal-awal itu. Ngeri banget ya. Dia pikir dia Theo temennya itu. Padahal yang pakai kaos putih. Gitu. Gue tahu pocong. Aduh. Lagi pocong itu ngapain mau didodogin. Mana sampai 9 kali. Untung nggak muntah. Terus ada lagi, Pak? Itu ya pengalaman kecil gitu ya waktu kita masih anak-anak lah di Pitara. Kan kita pindah dari Jakarta tuh. Di Jakarta nggak ada pohon. Iya, adanya beton mulu. Terang lagi. Pindah ke Depok kan kaget gitu. Makanya jadi ya seneng aja kalau main sama teman-teman gitu, apalagi benar-benar terang bulan. Iya, kisah-kisah kayak gitu aja gitu kalau kita kecil gitu ya. Nah, kalau kita punya cerita dari orang tua gitu, ya kan horor-horor komedi gitu ya. Kita tuh kalau kecil dulu, kalau malam mau tidur tuh orang tua suka cerita-cerita apa aja lah, yang penting kita bisa tidur gitu. Ada cerita yang lumayan lucu gitu. Jadi orang tua kita cerita waktu kecil tuh orang Betawi kan biasa kalau isya maghrib tuh kelanggar ya. Kalau sekarang bilangnya musola gitu. Nah kan belum ada listrik. Jadi pakai obor. Tahun berapa ya? Belum ada listrik. Ini cerita babak soalnya. Iya. Kalau orang Betawi bilangnya bukan obor kan ya? Bilang apa tau nggak? Saya obor. Pelita? Bukan. Bilangnya colen. Oh, colen mah kalau di saya tuh itu pohon timbul kan ada buahnya tuh ada kayak yang panjang gitu. Iya. Nah itu dibakar tuh namanya colen. Oh. Kalau di daerah Kemang tempat kita tuh colen itu ya itu. Obor. Jadi pakai obor gitu ke musola, ke langgar. Udah mereka ngaji. Nah, terus ada alat tancep. Alat tancep kan namanya ini pengen menonton dong. Wah, nonton habis ngaji. Nonton selesai ngantuk nih, mau pulang ke rumah masing-masing enggak berani kan. Udah balik lagi ke langgar. Tidur di langgar nih. Gitu. Udah, mati tidurlah ceritanya di langgar tuh. Itu matiin kan tuh colen obor, tidur. Begitu tidur tahu ada yang lihat temennya, kok ini siapa kok baju putih gitu. Ya ditegesin nggak taunya bangun. Bangun iya berarti tahu. Nah yang ngelihat ini kan kaget kan, ketakutan, lari ke sono. Kan nabrak temennya. Iya. Temennya bangun lagi, kaget lagi. Jadi seisi langgar tuh berlarian tau gak? Chaos. Wow, lari sono. Gitu. Udah hancur. Ya ini cerita orang tua ya. Udah mentok sono, mentok tiang, mentok tembok, mentok ini gitu. Sampai akhirnya karena ribut gitu. Ada beberapa tangga yang denger. Rame-rame tuh ke langgar. Pada bawa colen kan.
Itu kelihatan mukanya. Udah ada yang benjol, ada yang biru. Itu apaan yang dilihat tadi? Itu benar-benar pocong beneran di dalam musola, dalam langgar lah kalau orang bahasanya. Itu cerita orang tua gitu. Cuman karena ya kita ngebayanginnya lucu juga orang dulu ya gitu. Iya. Mana masih gelap. Mana masih gelap kan, belum ada listrik. Iya. Mau pulang nggak berani, tidur di musola, tidur di langgar, tengah malam digodain gituan gitu. Nah ini yang ya apa ya, cerita orang dulu lah gitu, orang dulu gitu. Kebetulan rumah saya itu kan kayak di atas gini banget, artinya belakangnya tuh empang-empang gitu. Terus di sebelahnya lagi tanah lagi. Jadi kalau kita mau ke kampung sebelah ya lewatin empang-empang itu. Nah, ada cerita kecil, saya punya sepupu suaminya itu suka jualan di sekolah. Jualan di sekolah, jadi sekolahnya di seberang sana gitu. Jadi dia lewatin itu. Lewatin empang-empang itu. Hari itu habis subuh dia keluar mau ke sekolah itu, mau jualan itu lewat empang-empang. Begitu dia lewat, dia dari jauh nih samar-samar, namanya habis subuh kan, sama-sama dia kayak orang mancing nongkrong gitu. Dia sambil jalan juga mikir orang pagi-pagi jam segini itu udah mancing aja gitu. Dia mau jalan terus gitu karena dari jauh kan namanya orang nongkrong ya umum dah gitu, kelihatan punggungnya doang. Dia mau jalan terus. Begitu udah deket gitu, itu orang mancing bukan megang joran, yang pegang kepalanya. Jadi lagi begitu aja nih, nongkrong, yang pegang kepalanya begitu tuh. Jadi ini kepala, ini kepala, ini mah gak ada kepalanya. Aduh, itu kepalanya ngadep kemana Pak? Kalau ini ngadep sana, coba ini wah, merinding anjir. Serem banget itu. Itu kejadian di belakang rumah saya. Mana kejadian jalan pas belokan gitu. Jadi habis belok lagi. Nah di ujung belokan inilah. Jadi kayak setengah nyender dekat pohon kelapa gitu. Kalau lihat dari jauh kan kayak orang mancing gitu. Jadi kan dari jauh juga nggak terlalu jelas gitu. Tapi dia pakai baju apa gitu kan? Nggak dijelas. Nggak sempet karena emang kondisi habis subuh, artinya masih remeng dan kondisi gitu. Itu bener-bener banget. Kepala yang pegang begitu tuh. Dan dari situ tuh dia nggak pernah berani lagi sama situ. Dan kalau mau dagang gitu, ya minta diantar sama orang. Gitu. Itu kisah nyata itu di belakang rumah saya itu kejadiannya. Itu waktu itu. Dia gimana Pak pas ngeliat lari langsung kabur? Iya kabur, dagangan ditinggal. Dempang, pulang lari itu. Ketakutan. Diambil siang Pak. Diambil udah agak siangan, udah ada matahari gitu. Aduh. Dan gak pernah mau lagi dilihat situ. Berarti masih gelap berarti di situ ya gitu. Ya gelap banget ya waktu itu mah gitu. Ya apa ya, listrik bukan gak ada, cuman banyak empang yang masih aktif. Kalau kan empang aktif sama sawah aktif otomatis kan sepi. Nah, kalau sekarang banyak bangunan. Terus juga sekarang kan motor bisa lewat, kalau dulu kan nggak bisa. Dulu mah jalanan galengan, tahu kan? Iya galengan gitu kan, jalan orang doang. Iya, bisa bayangin. Galengan sawah kan? Galengan sawah doang, iya. Kayak gitu. Mau lari gimana? Menyebur kali itu kan. Gitu. Pokoknya kayak gitu kalau yang di belakang rumah tuh. Terus itu Pak, seru juga nih. Dikit-dikit tapi apa sih? Iya, dikit-dikit bikin merinding. Kalau ada ini udah kemarin nih ada sekitar mungkin 5 tahunan kesini ada sekolah. Nah di sekolah itu namanya sekolah pasti ada eskul. Ada eskul. Hari itu anak-anak nih abis eskul berisik. Artinya berisiknya nggak wajar. Nggak seumumnya berisik eskul gitu. Saya udah ngomong teriak-teriakan di luar kebiasaan lah, di luar kenormalan gitu. Kita udah mulai khawatir. Aduh nih anak-anak gitu ya. Bukan masalah gimananya, ngerinya gitu. Karena gini, sekolah ini kita tahu sejarahnya. Artinya dari sebelum sekolah ini masih jelek kita tahu. Dan di situ dulunya pernah ada
beberapa makam yang waktu penggalian kelupaan digali gitu. Oh, ada makam belum dipindahin? Dulunya. Dan banyak kejadian-kejadian yang kayak gitulah gitu, karena juga di situ ada pohon besar dulunya. Itu kita tahu gitu. Plus kejadian-kejadian aneh lah, karena kebetulan dia bersebelahan dengan masjid. Jadi bersebelahan juga dengan kamar mandi. Nah, di kamar mandi masjid ini suka ada kayak gitu. Akhirnya kita peringatin gitu. Adek berisik, jangan terlalu berisik, ntar ngerinya ada kejadian apa-apa gitu, serem gitu. Karena ya namanya anak-anak, kagak diendahin. Begitu ya. Kita belum mingkem, bahasa mama lah gitu, mulut belum mingkem gitu. Hitungan belum 2 menit, itu yang di pojok itu ngejerit. Itu bocah eskul, iya, ngejerit. Yang ono belum kelar, di dalam kelas ada yang teriak lagi. Ada lagi. Nah, yang di dalam kelas belum di tangan, ada yang belum teriak lagi. Iya loh. Kita mah tuh ketawain baik. Gitu. Ya heboh lah, ada gurunya pembina ekskulnya kan. Pada repot wah ini. Kita cuma bilang, gue bilang apa tadi? Gitu, yang di situ nggak mau begini lah gitu. Itu kejadian nyata dan itu akhirnya rame. Itu gimana itu? Gitu. Ya. Penanganannya itu. Khusus per guru dah gitu. Ada satu yang dibawa ke kantor gitu, sampai kita mau masuk pun kata ini udah keluar biar gitu. Kita yakin kita orang luar lah gitu. Ada dibawa ke kantor. Oh, mana lagi dipegangin, yang lagi dipakein balsem. Karena emang sejarah sekolah itu kita tahu persis gitu. Bahkan sampai hari ini area kamar mandi itu masih gitu. Masih angker gitu. Gitu. Pojokannya gitu ya, emang suka ada yang senderan gitu. Itu kita sering gitu, kalau kan gini, kalau lagi kondisi hujan kan kita jarang ke situ. Jadi malam ke situnya. Itu kalau kita pas buka kamar mandi itu ada yang nyender gitu. Karena kita sebut ya kita bahasa Banyol gitu. Soalnya aku mau bersihin, mau rapi nih gitu, nggak lama hilang gitu. Aduh. Itu pojokannya kadang udah kayak gitu. Orang apa? Iya, kalau orang mah masuk dari mana kan pintunya? Itu maksudnya bentukan dia. Orang, sosok orang. Iya, cuman begitu ini langsung gitu. Itu sampai hari ini, gitu. Dan area dekat tangga gitu. Jadi kayak jalur gitu, kayak jalur. Pokoknya kalau nggak ada tangga, ya di situ di pojokan kamar mandi. Itu ada sekarang. Creepy banget anjir. Itu pas lagi kesurupan, dia minta apa itu? Apa marah karena berisik atau apa gimana gitu? Enggak sih, ya karena kita nggak terlalu deket ya, kita kan bukan orang yang berkepentingan. Karena juga masih ada guru kan, ada pembina eskulnya juga, dan ada siswa-siswa lain gitu. Kita kan juga nggak berkepentingan, ngapain juga, ntar malah salah gitu. Karena itu area sekolah gitu. Ya enggak, pokoknya kita kan yang di depan ini teriak, ini kita lagi diurusin teriak-teriakan, gitu mah di lapangan ya ketawa aja, cuman gue bilang apa? Chaos banget. Itu sampai ya alhamdulillah sih dari kejadian sampai sekarang ngerti gitu. Selama dia berisiknya normal, seumumnya orang belajar, seumumnya orang eskul, insya Allah masih aman gitu. Kalau kesini udah enggak. Nah, bahkan tahun kemarin kalau salah ada mereka mau ngadepin lomba, temanya itu pahlawan Nusantara. Temanya nih, jadi mereka bikin gerakan-gerakan itu dengan tema pahlawan Nusantara. Kebetulan temanya ngambil inian apa? Prabu Siliwangi. Kan bulan Jawa Barat nih. Jadi mereka bikin gerakan-gerakan seperti raja plus apa sih namanya itu? Pengawalnya gitu kan. Sejarah kita kan Prabu Siliwangi berhubungan dengan harimau. Iya. Pada saat mereka lagi latihan itu berasa tuh. Apa tuh? Berasa merinding dan berasa kayak ada titipan, tolong fatihain ini gitu. Jadi selama dilatih kita perhatiin kok kayak gini. Jadi, apalagi pas mereka lagi gerakan ala harimau, pas gitu. Itu benar-benar kayak ada ruh lain, bukan ruh sih apa gitu, unsur kekuatan lain. Kekuatan lain. Gitu. Karena kita ngomong untuk pembinanya.
Kak, mohon maaf ya gitu. Ini kan Nusantara, ini kan bagian dari pahlawan Indonesia, pahlawan Nusantara. Tolong di Fatihain ya gitu. Ada amanat kecil. Oh iya Pak, insya Allah Pak katanya. Kita juga udah niat gitu. Bukan soalnya tadi setiap latihan pasti berasa. Oh iya iya katanya. Mudah-mudahan nanti pada saat lomba ya Allah kasih lancar gitu. Ayo Pak, amin amin gitu. Udah tuh mereka, jadi mereka doa. Selesai berapa hari kemudian dia lomba, pas balik dia juara. Oh juara? Dia juara. Dan terima kasih ya Pak kemarin dan iya gitu. Itu di sekolah itu. Itu jadi apa ya? Kan kalau orang bilang kalau kita nyebut nama seorang yang meninggal itu ininya akan hadir. Maka pada saat mereka latihan karena temanya gitu pahlawan nasional, ada benar itu. Kita sampein tuh ke pembinanya dan pembinanya laksanain. Ya, mungkin nonton juga dia tuh. Oh iya, insya Allah mudah-mudahan itu itu kejadian itu. Kalau itu ya itu alhamdulillah. Ya apa kenapanya sih nggak tahu lah, kita cuma sekedar menghargai jasa para pahlawan aja karena gitu. Terus ada lagi ini di tempat saya tuh apa jalan setapak. Jalan setapak, di sebelah jalan setapak ada tanah lapang kecil bekas tempat anak-anak main. Tanah main sebelahnya ada gang kecil di sini tuh. Jadi jalan setapak, ini gang kecil antara rumah ke rumah, ini tanah lapang. Nah, namanya tapak anak-anak pasti sering main kan? Iya. Iya. Saya baru pulang nih, saya jalan. Saya jalan, ternyata saya lihat di situ ada rame-rame nih, ada apa rame-rame gitu. Begitu saya lihat ternyata ada tukang bakso Malang, tahu kan ya? Itu gerobaknya terbalik dan keluar api. Lah, kalau kebakar gitu, ada apaan gitu. Orang namanya kan pasti kan heboh. Yang ngejerit, yang bantu, yang sekedar nonton, pokoknya heboh lah gitu. Heboh. Nah, terus saya aneh nih kok di sela-sela orang itu tuh ada anak kecil, palanya botak, itu pakai cawat gitu, itu cawatnya lusuh lah kotor gitu. Cuman saya nggak ngeh gitu, karena dia ikut nonton. Itu. Dikira orang aja. Awalnya saya pikir orang, karena emang lagi rame kan, namanya gerobak terbalik bakar gitu kan. Saya ngeliatin orang rame, coba liatin, ini bocah anak siapa sih? Udah dekil begini gitu. Nah tuh begitu saya ngebatin begitu, itu bocah nengok saya gitu, nengok ke belakang gitu. Begitu ngeliat saya lari kenceng, larinya nabrak gerobak tapi tembus. Begitu nengok lari, nabrak gerobak tuh, yang gerobak lagi ada apinya, tembus lari tuh. Di situ baru astagfirullahaladzim, kita baru lah berarti bukan orang dong gitu. Terus dia lari kan, udah kelar, udah dia lari, kita nggak perindah. Akhirnya kita bantu nih tukang bawaan Malang nih, kita bantu udah normal. Kita nanya, emang gimana mas kok bisa terbalik? Itu tadi katanya waktu saya jalan tuh ada bocah naik gerobak saya, kita ayo terbalik. Kita mikir, jangan bocah yang tahu. Tuyul apa sih kalau kayak gitu? Tuyul kali ya gitu. Habis kalau genderuwo kan masih genderuwo kecil banget. Itu bener-bener pas nengok gitu mukanya gimana? Muka kayak bocah cuman bocah nggak seger. Mukanya nggak seger gitu, bocah tapi botak emang, cuman nggak seger gitu. Ya anehnya begitu nengok langsung lari. Yang aneh larinya nabrak gerobak yang lagi kebakar. Dianya nggak kebakar, tembus. Gitu kan, tuyul kali ya begitu. Itu tukang bakwan jatuh gara-gara dia nih. Iya, kita tuh nggak tahu, mungkin kita perkiraan aja. Karena dari cerita dia katanya dia lagi jalan tuh, ditarik bocah, terbalik lah itu, kebakar, gitu. Nah kita pikir jangan bocah ini. Itu ya hal-hal yang dulu kita nggak ngehin gitu, hal-hal yang kita anggap apa ya, nggak mungkin kok ada kejadian-kejadian kayak gitu. Kok ada apa kayak begini tuh, sampai ya kayak gitu. Nah yang lucu gini Bang Anwar, di tempat saya ada seseorang yang katanya bisa bantu orang buat jual rumah. Maklar? Bukan, orang yang suka bantu pakai ilmu dah gitu, pakai doa. Nah, disyariati. Gitu nih, di tempat saya ada nih tetangga saya mau jual rumah, jual kontrakan, dia punya kontrakan 3 pintu mau dijual, berserta ke sini, gitu. Nah dari sini
dikasih sesuatu bungkusan. Bungkusan itu diikat, jadi bentuk kayak pocong-pocongan gitu. Nah, tapi nggak tahu apa itu diikat gitu. Disuruh pendem Itu di rumah. di area rumah yang berjual. Nah, cuman entah nggak dibilangin, entah nggak dengar, nggak tahu. Pokoknya hari itu dipendem lah tuh titipannya. Malam, ya karena lagi-lagi belum terlalu ramai kayak sekarang. Orang ronda ngeliat ada pocong berbaris itu loncat-loncat. 4 jadi depan 2, belakang 2, 4 itu. Celup. Itu di area itu. Yang ditanam. Di area rumah itu, seputar rumah itu. Loncat-loncatan aja gitu. Heboh kan orang. Udah rame kayak gitu, orang heboh. Katanya ada pocong loncat semalam, orang-orang udah ngeliat berlari gitu. Itu pocong nggak hilang, loncat-loncat begitu aja gitu. Cuek aja dia. Cuek aja, mau muter begitu aja. Sampai akhirnya karena heboh. Nah, yang punya rumah kan denger. Rumah denger kok kayak gini. Dia ingat kalau dia habis nyaretin rumah itu. Datanglah ke rumah orang yang nyaretin. Ditanya, emang kemarin bener gimana Bu? Udah dibuka nggak ikatannya? Enggak, justru buka Bu, itu karena nggak dibuka. Jadi itu pocong-pocongannya ikatannya nggak dibuka, dipendem. Malamnya itu pocong 4 cilek gitu. Kagak ngeh kali dia. Nggak tahu nggak apa gimana, nggak paham. Cuman yang ada heboh aja, banyak pocong lari situ. Dan itu kisah nyata juga tuh pasti. Serem tapi lucu gitu. Kisah dulu apa ya, zaman kita awal-awal tinggal di Depok lah gitu. Karena kan kita nggak pernah dengar, nggak pernah lihat kejadian-kejadian itu di waktu kita masih tinggal di Kemang gitu. Ya alhamdulillah gitu. Nah, kalau yang ini kita cerita geser nih, nggak ada horor-horornya. Nah, ini mah masalah duit dah. Kita geser nih ya, masalah duit. Kalau yang pertama, kita punya keluarga gitu. Kebetulan bisa sedikit hal yang berbau mistis gitu. Kebetulan dia ada kegiatan. Dulu pernah dengar gak sih orang-orang ngejar-ngejar misalnya apa namanya, emas dipendem, duit-duit yang gaib-gaib gitu? Oh, pernah dengar. Nah, pemburu duit harta gaib. Gitu tuh, kayak gitu. Nah, kebetulan dia ini kan dapat itu nih. Oh, dia ini pelakunya nih. Ya, jadi dia bersama teman-temannya punya prediksi bahwa di satu tempat di daerah Jakarta ada emas terpendam gitu. Dari hasil prediksi mereka dan analisa itu, pakai acara mereka, dapatlah titiknya. Titiknya itu ada di dalam kamar kos-kosan di daerah Jakarta. Gitu. Areanya udah ditentuin, semua ditentuin, terus minta izin ke yang punya kos-kosan. Mereka minta izin untuk dikosongin karena mau ritual kali bahasanya gitu. Ritual lah, mereka beberapa hari di situ dengan berbekalan ya pasti minyak, kembang, lain sebagainya. Selama kurang lebih seminggu, itu bener akhirnya keluar itunya. Emasnya. Waduh. Gitu. Itu bener batangan emas saat itu. Batangan emas. Cuman belum bisa diambil. Harus disempurnakan lagi bahasa mereka. Akhirnya mereka modal lagi, beli minyak lagi, ritual lagi, seminggu lagi. Begitu seminggu selesai, ternyata begitu buka isinya bata merah. Bata merah. Padahal kamar itu steril, artinya nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk, nggak ada yang boleh masuk, dan yang udah disterilin lah katanya. Tapi sebelumnya emang udah ngelihat itu? Ngelihat bener emas gitu. Artinya ya kan nggak dipegang, artinya tetap kuning, mengkilap, secara visual emas. Tapi di 7 hari kemudian itu bata merah. Dari situ saudara saya itu kapok, nggak mau lagi berurusan ngangkat-ngangkat gitu. Oh, ngeburu harta gaib itu nggak mau lagi dia. Nggak mau lagi. Gila, buat apa? Buat apa? Modal capek semua, hasilnya gagal. Itu. Nah, kalau dari temen, kalau kuat, dia kasar wirid dah ya. Dari jam 12 malam sampai subuh. Kalau dia kuat, ada uang kertasan satu apa namanya, kardus kulkas. Banyak. Bisa dibayang itu berapa duit gitu. Iya. Itu ada di satu kamar.
Jadi mungkin ini hasil penarikan juga. Ada di kamar itu, cuman belum bisa dipakai. Harus diwiridin lagi dari jam 12 sampai subuh. Tapi fisiknya udah ada? Udah ada. Kardusnya udah ada, semua udah di ruangan itu. Gitu. Nah, kenal saya ini 2 yang namanya duit, siapa sih yang gini? Ada yang memberanikan diri. Plus dia dibimbing oleh seorang guru lah gitu. Seorang guru. Walaupun gurunya udah wanti-wanti. Gitu, karena apa wanti-wantinya katanya? Ya artinya kalau bisa mah jangan, dan kalau emang nekat ini harus benar-benar kuat katanya gitu. Cuma karena motivasinya ya duit satu kardus kan, wes kenyang tuh kan gitu. Agak kerja iya kan gitu, wes mantep dah gitu. Beraniin diri berangkat malam itu kan bertiga, ya 2 orang teman sama gurunya. Terus jam 12 masuklah yang 2 ini ke dalam ruangan itu. Gurunya di luar. Paling belum setengah jam. Itu di dalam kayak ada suara orang berantem. Ada bagdem gitu. Udah feeling guru kan. Dijebol pintunya. Ditarik itu 2 orang, dikeluarin. Gurunya lah yang masuk ke dalam ruangan itu. Tetap ada suara kayak orang berantem. Itu. Nggak lama gurunya keluar dengan kondisi ada berdarah, muntah darah itu. Oh berarti duit itu ada yang jagain? Iya pasti kan, emang namanya juga duit siapa kan itu. Dan itu akhirnya ya temen pun ini yang 2 gagal kan, punya luka dalam, gurunya aja muntah darah, akhirnya keluar gagal gitu. Kagak mau ngelanjutin. Lagi-lagi intinya mah itu bukan, emang duit bukan hak kita. Iya kan, intinya itu. Iya. Itu makanya nggak berhasil. Itu nggak berhasil, gagal. Kalau yang lebih nyata dan nggak nyata lagi, itu sama, masih tim pemburu uang kayak gitu. Dengan berbagai macam ritual yang pastinya butuh modal, butuh waktu, ya butuh tenaga semuanya, dia berhasil. Berhasil. Di suatu ruangan kamar gini lah. Kamar itu uang kertas jatuh dari plafon. Jadi kayak hujan. Ayo ngucur gitu. Iya kayak hujan aja gitu. Duit jatuh. Ayo. Itu. Gue seneng kan? Ya iyalah. Itu dengan ritual yang walaupun udah korban banyak, capek, ngantuk, dengan gini kan seneng deh. Itu. Nah, uang itu jatuh, dia udah berempat nih ngeberesin. Ada 4 orang. Diberesin, itu selesai, diikat karet, pisahin, beresin lagi, itu terus kayak gitu. Enak banget. Makanya kan udah bos luar biasa kan, seneng dong, sampai buka baju, wah gerah gitu. Nah, aus dong, beresin panas kan, gitu. Akhirnya yaudahlah, tinggal dulu kita ke belakang bikin kopi. Udah keluar pintu ditutup, bikin kopi, kelar kopi, masuk, kopinya belum minum, masuk lagi, duit hilang. Ya. Tuh. Ini teman saya langsung yang kalian. Dia masuk, hilang tuh duit, selembar pun nggak ada. Nah duit yang udah diberesin tadi nggak ada. Nggak jadi daun, nggak ada. Bersih aja udah. Ya. Itu emang syaratnya nggak boleh ditinggal kali. Ya nggak ngerti lah, nggak paham. Gitu. Ya artinya dari kisah-kisah begini, yang namanya duit itu namanya duit goib, tetap nggak akan pernah ada. Manipulasi kan. Iya. Dan ini juga emang bukan duit kita. Bukan ini. Cuma karena kita ya kebius lah, nyari duit banyak, nggak capek, nggak ribet gitu, pengen jadi kaya, jadi kayak gitu. Ya, cara pintas. Jalan pintas gitu. Nggak akan pernah ada yang berhasil gini mah. Kalau kita bilang itu bisnis angin, yang kayak begini, iya gitu. Kita pernah ngerjain temen sekali, datang ke rumah, bawa map, katanya lagi cari pedang Jepang apa yang bisa dijadiin gesper tuh. Enggak tahu. Pedang yang bisa dijadiin gesper tuh. Katana. Iya nggak tahu, udah pokoknya pedang yang gitu lah. Gitu. Kita mah ketahuan sampai dibilang punya ini kali, apaan? Uang 1.000 yang tengahnya kayak emas tuh, kuning, yang gambar pohon kelapa. Iya. Ah inget tuh kan? Warna biru ya. Uang 1.000 logam. Oh logam, iya tahu. Yang pohon tengahnya kelapa. kuning. Emang kenapa Pak? Itu laku tuh gitu. Itu satu koin itu bisa laku 100.000. Ah yang benar Pak.
Iya katanya. Nanti saya cari dong Pak gitu. Iya cariin, saya bayarin gitu. Ya kita dulu memang punya. Udah aja kita pura-pura aja, kita ada seminggu ke rumahnya. Pak kemarin saya ketemu teman, tuh dia punya nih Pak uang koin Pak. Wah iya itu, udah nih Pak bayarin Pak. Nanti dulu lah gitu. Oh saya hubungin pembelinya dulu gitu. Sekarang begini aja Pak, ini kan satu koin laku Pak, 200.000 Pak. Bapak bayarnya 100.000 dah, gitu. Nanti kan Bapak punya untung 100.000, ini saya punya nggak enak Pak. Ini punya orang Pak, saya bayar-bayarin biar saya dikasih, gitu. Masuk biar Bapak dapat untung gitu. Juga sepasukan akhirnya mau tuh dibeli tuh, duit logam 1.000 dibayar 100.000. Kita kasih baik kita kantongin, kita pulang kita jajanin. Padahal nggak bakalan tuh. Nggak bakal laku 200.000, 1.000 perak. Gitu kita tahu. Kalau emang dia berani, kita punya 80 keping logam 1.000 yang gambar pohon kelapa. Sampai hari ini kita punya. Tapi masih bisa sih, masih laku nggak sih? Ya laku kalau buat jajan seharga 1.000 laku. Itu kan yang begitu kan tadi bisnis angin itu. Iya ya. Katanya laku sekian, kita tantangin, bener Pak. Kita bawa itu ada 2 biji, bohong-bohongin. Saya Pak punya orang nih, saya nggak enak yang punya nenek-nenek, kesian Pak. Bayar Pak, bayar. Akhirnya dibayar itu 100.000 tuh. Ya kan untung berapa ya? 900. Ya itu bisnismen juga. Ya bukan ya, biar dia sadar gitu bahwa yang kayak bisnis kayak gitu sama angin nggak akan pernah gitu, kecuali ke orang apa ya kolektor. Ya mungkin juga dengan harga-harga yang sewajarnya gitu. Masa duit 1.000 dibeli 200.000 gitu. Aneh-aneh orang-orang ya. Tergantung dia pikir. Ya gimana caranya biar cepat kaya. Iya. Ya gitu. Terus Pak. Ada lagi itu kalau yang dulu namanya ayam cemani tuh berkaitan dengan apa tadi barang-barang goib dah ya kan ada UB dulu, ada itu tadi, ada yang namanya gesper, ada yang namanya apa nih rantai babi, ada yang namanya BK kan dulu rame kayak gitu tuh. Ada lagi namanya ayam cemani lah yang buat ritual ini itu gitu. Kalau ayam cemani itu temen gitu cerita buat satu keperluan lah gitu, kita nggak ngerti, dia cari ya dapat informasi katanya ayam cemani itu yang asli nyarinya di alam sonoh lah begitu, bukan di sini, di alam sebelah yang bukan alam nyata. Karena dia berapa kali dapat di sini semua serba hitam nih, itu begitu lihat di bawah apa namanya lidahnya merah, nggak jadi. Oh itu jadi ada nih pokoknya. Berarti kalau ayam cemani itu menurut informasinya begitu, kata mitos pada di lingkungan mereka lah gitu. Itu benar semuanya hitam sampai darahnya semua terus dibawa, semua serba hitam dah gitu. Makanya harganya mahal gitu. Nah mereka nggak tahu informasi dari mana, akhirnya cerita gitu bahwa adanya di alam sebelah, ritual lah mereka ritual. Ya, singkat cerita mereka masuklah ke alam sebelah gitu. Ngelihat ayam cemani itu, yang kabarnya ayam cemani itu memang ayam alam sonoh begitu katanya. Gitu katanya. Diambil nih sama nih orang 2 ke alam sono, dimasuk. Dan ada ayam memang kayak tempat kita begini orang miara ayam aja gitu. Dia ambil tuh ayamnya. Dia namanya maling ayam kan ya. Di mana kok pasti dimusuhin orang. Gitu. Ya maling kan gitu. Kita kebukin di sini kan gitu. Sampai sono diuber. Sama siapa? Sama makhluk sono. Iya sama yang punya ayam pastinya. Keamanan sono yang punya, bukan keamanan. Emang diuber. Sialnya yang satu bisa balik ke sini, yang satu enggak. Gitu. Bisa keluar dari alam gaib. Bisa keluar yang satu nih, yang satu enggak. Nah, yang bisa ke sini ya kabar terakhir kita dengar ya masih sehat. Ya. Yang ketangkap di sono ya walau alam nggak balik. Oh, nggak balik. Itu. Sampai sekarang. Terakhir kita dengar nggak balik, pokoknya dengan cerita nggak balik. Itu ya. Juga. Iya makanya. Iya salah dia. Jadi warga sono. Iya salah dia, ngapa ayam orang dicolong gitu kan. Kayak itu. Sekarang mau ayam sini aja ya. Nah kan paling juga sebentar kan tahan sama Pak RT. Iya. Kayak gitu.
Ada. Ya ini apa ya, keanehan pikiran kita gitu. Yang namanya barang-barang begitu dikejar, dicari, udah ongkos keluar mahal, hasilnya mah nol. Itu kalau bisa diundang nomornya bagus tuh ya. Kita udah berapa kali kita bayain, tetep nggak mau. Nggak mau dia betul. Nggak mau dia. Sampai kita suruh pakai apa namanya, kedok, tetap aja nggak mau. Itu teman kita bener-bener itu mah. Coba kita temennya deket ya. Iya, itu teman kita bener-bener. Emang dulunya ya kayak gitu, ininya lingkup ini ya. Sampai banyak teman lain bilang, dia stres sekarang ngomongin duit mulu gitu. Itu karena emang ya itu tadi kan barangnya kayak gitu mulu. Mainannya gituan. Begitu afiliasi kepalanya mungkin duit terus kali ya. Pikirannya gitu. Iya, duit itu aja, duit gaib aja makin dicari. Buat apa ya, buat duit nyata aja banyak. Banyak kalau ada. Iya. Iya. Kan harus dicari juga. Nah, iya itu benar. Kadang-kadang dicari nggak ketemu. Bukan nggak ketemu, nggak dibayar. Sian ya. Malam-malam. Ngantuk. Itu tuh tadi tukang bubur. Contohnya ya kan dimakanin bubur. Iya itu. Nggak dibayar. Nggak dibayar pakai daun. Pakai daun. Gitu. Jadi duit. Nah, itu tadi obrolan lucu-lucuan aja kali ya. Horor tapi lucu. Semoga kalian semua terhibur semua tuh kan. Ntar kalau ada lagi kita begini lagi Pak. Jangan terlalu berat-berat. Iya benar. Pikiran udah banyak. Nah, itu. Berat-berat ngeblank. Bisa stres gitu. Iya. Nah, kita udah di akhir video. Gue Arul, Malik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.